Ya, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam renungan Bina Iman GKI Klasis Solo. Mari sebelum kita mulai hari ini dengan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk segala bentuk berkat-Mu bagi kami hari lepas hari. Kami juga bersyukur atas waktu yang Engkau telah sediakan sehingga pada saat ini tiba kembali kami diingatkan, kembali kami disegarkan melalui firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami pelihara dalam kehidupan kami sehari-hari dan berkati hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman-Mu agar sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami mengangkat doa ini. Amin. Ya Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, bacaan hari ini saya ambil dari Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada di dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah firman Tuhan. Ada salah satu pepatah Jawa yang bunyinya, "Yen wani ojo wedi-wedi, yen wedi ojo wani-wani." Artinya adalah, kalau berani jangan takut, tapi kalau takut jangan merasa berani. Maksud dari pepatah ini ingin mengatakan bahwa sebagai manusia kita harus selalu berani untuk menghadapi tantangan atau resiko ketika kita ingin mencapai tujuan tertentu atau kita ingin mencapai impian tertentu. Kalau kita ragu-ragu dalam menghadapi tantangan atau resiko, hasil yang akan terjadi bisa saja tidak maksimal atau bahkan bisa saja gagal. Nah, saudara-saudara yang terkasih, gambaran pepatah Jawa ini ternyata juga tergambar dalam tokoh Thomas bacaan kita tadi. Kita tahu siapa Thomas itu, apa yang Thomas rasakan, apa yang Thomas alami, yakni Thomas merasa ragu-ragu. Mungkin kita bertanya-tanya, memangnya ada apa sih dengan Thomas ini? Mengapa Thomas sampai ragu-ragu dan atau bahkan tidak percaya dengan perkataan rekan seperjuangannya atau teman-temannya, para murid yang lain? Nah, ada dua alasan, saudara-saudara, mengapa Thomas bisa ragu-ragu atau bahkan tidak percaya dengan kebangkitan Yesus. Yang pertama adalah, pada perikop sebelumnya kita tahu suasana yang digambarkan itu sangat mencekam. Kenapa sangat mencekam? Karena ternyata orang Yahudi tidak hanya memburu sampai Yesus mati, tapi setelah Yesus mati pun para murid masih diburu untuk dibunuh. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya Thomas ini takut. Thomas merasa cemas, Thomas merasa khawatir, ketiganya menjadi satu sehingga tidak karuan, membuat Thomas menjadi tidak mudah percaya dengan perkataan orang lain. Tapi apa hubungannya ketakutan dengan ketidakpercayaan? Jadi kalau kita melihat dalam ilmu psikologi,
rasa takut yang berlebihan dapat mempengaruhi keyakinan seseorang terhadap berbagai hal, termasuk keyakinan sendiri, orang lain, ataupun lingkungan sekitar. Ketika seseorang merasakan takut yang berlebihan, mereka bisa mengalami yang namanya distorsi kognitif. Apa itu distorsi kognitif? Distorsi kognitif merupakan keadaan di mana cara berpikir kita atau pola pikir kita selalu mengarah ke hal yang negatif, baik itu pada diri sendiri, baik itu kepada orang lain, ataupun apa yang ada di sekitar kita. Misalnya, kasus bullying. Kasus bullying dapat menyebabkan distorsi kognitif bagi korban bullying karena mereka selalu merasakan ketakutan, kecemasan, dan stres karena pengalaman negatif yang didapatkan setiap hari ketika dicemooh, diejek, dan lain sebagainya. Mereka sampai pada satu titik merasa bahwa dirinya itu tidak berdaya, bahwa dirinya itu tidak berharga, dirinya tidak berguna, dan bahkan tidak bisa melakukan apapun untuk mengubah situasi yang ada. Atau bisa dikatakan mereka hopeless atau pesimis. Nah, saudara-saudara, apa yang dirasakan oleh Thomas ini juga sama dengan gejala distorsi kognitif tadi. Thomas sedang berada di situasi yang mencekam dan dia merasa sangat takut, dia khawatir dengan hidupnya karena dia diburu oleh bangsa Yahudi. Sehingga Thomas tidak mudah percaya. Maka dari itu Thomas sangat membutuhkan pembuktian yang sangat kuat, validasi yang sangat kuat dan secara nyata yang bisa dilihat dengan panca inderanya, yakni melihat sendiri bahwa Yesus telah bangkit. Alasan yang kedua adalah Yesus pada saat itu digambarkan oleh para murid sebagai Mesias. Nah, gambaran Mesias di kalangan orang Yahudi itu sebagai sosok yang membebaskan, sosok yang berkuasa dan membebaskan dari kesengsaraan. Nah, kesengsaraan yang utama yang terjadi di bangsa Yahudi adalah mereka dijajah oleh bangsa Romawi. Jadi Mesias di situ diharapkan bisa membebaskan umat Yahudi dari penjajahan Romawi. Tapi yang terjadi ternyata dalam diri Yesus, malahan Yesus ditangkap, Yesus disalib, dan akhirnya mati di kayu salib. Jadi peristiwa atau momen kematian Yesus ini sangat meninggalkan luka yang sangat dalam dan membuat para murid ini merasa putus asa. Putus asanya dapat kita lihat dari respon Thomas tadi ketika Thomas tidak percaya dengan teman-temannya, para muridnya. Nah, meskipun begitu, saudara-saudara, pada akhirnya Thomas percaya karena Yesus sendiri menampakkan kembali kepada para murid dan Thomas ada di situ, sehingga Thomas disuruh Yesus untuk memasukkan jaringnya ke dalam lubang tangannya dan memasukkan tangannya ke dalam lambungnya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, setiap kita pasti pernah menjadi Thomas. Kita merasa ragu dengan apa yang kita alami. Dan hal ini mungkin bisa terjadi ketika kita dalam pergumulan atau permasalahan yang hebat. Kita seringkali terjatuh ke dalam situasi kita buta arah, kita menjadi tidak peka dengan penyertaan Tuhan, dan lain sebagainya. Nah, kita juga mungkin bisa menjadi seperti Thomas. Kita membutuhkan validasi yang kuat, kita membutuhkan pembuktian yang sangat kuat. Ketika terjadi pergumulan, kita mengharapkan mukjizat yang dalam kurung mewah, sehingga pikiran kita yang terlalu berpusat dalam hal itu membuat kita lupa bahwa dalam hal-hal kecil ternyata juga Tuhan bekerja melalui tangannya. Nah, dalam bacaan Injil jelas terlihat bahwa kebangkitan Yesus ini membawa pemulihan dari yang takut menjadi berani, dari yang ragu-ragu menjadi yakin, dan dari yang hidupnya dipenuhi dengan kecemasan menjadi sukacita. Orang yang merasakan kasih Tuhan
adalah mereka yang mampu untuk mengakui keterbatasan dalam dirinya ketika mereka menghadapi pergumulan yang hebat atau permasalahan hidup dan berdamai dengan keadaan tersebut. Jadi saudara-saudara, permohonan kita pada hari ini mengajak kita bahwa dalam menjalani hidup, mari kita menghayati dan kita perlu ingat bahwa tiada cinta tanpa luka dan tiada harapan tanpa keterpurukan. Amin.